tempat ini ada banyak hal yang terjadi. Kau memberkati setiap member-member teman-teman dari Harvest Mojokerto ini. Kau memberikan hikmat luar biasa buat setiap mereka, sehingga kehidupan mereka boleh diberkati, bukan hanya kehidupan mereka saja, tapi keluarga mereka dan banyak orang mereka menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kami bersyukur, berdoa buat Pak Kanhul dan Ibu Teti dengan keluarganya. Tuhan urapi mereka, berkati mereka juga, dan pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat mereka juga. Engkau jagai, kuduskan, sucikan Tuhan, jagai keluarga mereka Tuhan. Kami percaya, kami boleh melihat bahwa semua member di Harvest ini diberkati, dan kami mencapai level yang lebih tinggi lagi setiap tahunnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini. Berdoa juga buat berkat makanan yang sudah Tuhan siapkan buat siap kami. Sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi berkat kami hidup setia melayani Kau. Terima kasih Bapak Surga buat siang hari ini, memberkati setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Meli, main gitar. Baik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Semangat sekali. Ini semangat karena pembukaan kantor, semangat mau makan. Dua-duanya. Iya. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yosef yang sudah berdoa kami kantor ini, dan saya juga berterima kasih untuk support dari keluarga saya, ya, mama saya, adik saya, istri saya. Mungkin ada yang belum kenal dengan keluarga saya mau perkenalkan dia. Belum. Ini istri saya. Berdiri. Namanya Teti, ya. Namanya siapa, Bu? Namanya Teti, terus. Jadi istri saya ini yang selama ini setia mendampingi saya dan mensupport saya. Ini mama saya, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat leader-leader yang sudah dari Surabaya, Sidoarjo yang sudah jauh-jauh sini, ya. Thank you untuk supportnya, dan tentunya untuk agent-agent Anda yang luar biasa ini, ya. Mana tepuk tangan buat Anda semua itu. Saya tahu bahwa hari ini adalah hari yang sudah kita nantikan sejak lama, ya. Saya sejak mungkin 1 tahun terakhir sudah ada beberapa orang yang bertanya, Pak, kapan Mojokerto Harvest buka kantor di Mojokerto? Oke, sabar, ya. Saya pasti suatu saat akan buka kantor di Mojokerto. Nah, karena kenapa saya ingin membuka kantor di Mojokerto? Karena satu hal, oke, saya melihat bahwa Anda sudah menunjukkan keseriusan Anda dalam menjalankan bisnis ini, dan Anda sudah menunjukkan bukti, oke. Nah, itu yang membuat saya mau, dan beberapa leader mau berinisiatif untuk membuka kantor di tempat ini, ya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebetulnya sebuah agensi itu yang paling penting bukan buildingnya, bukan bangunannya, bukan fasilitas, tapi sebuah agensi yang paling penting itu adalah spiritnya, orang-orang yang menghuni building ini. Setuju nggak? Ya. Kantornya mungkin bisa mewah sekali, mungkin fasilitas bisa lengkap, tapi kalau SDM, ya, spirit daripada agent-agent yang menghuni kantor tidak ada, dan SDM-nya secara kualitas tidak menunjang, seperti tadi Pak Yusuf katakan bahwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka sia-sialah sebuah building, sebuah kantor itu tidak ada gunanya. Jadi yang paling penting adalah isi dari kantor itu tersebut, yaitu para agentnya, dan itu yang paling penting. Nah, oleh sebab itu kantor ini kita didirikan dengan satu tujuan, yaitu membuat Anda lebih maju, ya, mempermudah Anda untuk bisa mengembangkan bisnis di Prudential ini. Oke. Selama ini mungkin kalau Anda meeting, ya, belajar, training semua di tempatnya Pak Hendro. Tepuk tangan buat Pak Hendro yang sudah pamrih, ya, menyediakan tempat, pakai jajan lagi kalau ada meeting, ya. Aku tak tahu. Tapi habis ini kalau di sini nggak ada jajannya, loh, ya. Oke. Nah, jadi kalau selama ini Anda meeting, training tempatnya Pak Hendro, oke. Ya, saatnya Anda dengan ada kantor ini Anda bisa belajar lebih banyak, ya. Dalam waktu dekat minggu depan kita training sudah ada, maka di Mojokerto juga ada M3,
Cuman mungkin entry-nya belum setiap minggu, 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali. Jadi Anda bisa manfaatkan fasilitas kantor ini untuk menunjang bisnis Anda, ya, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada komputer dibawa, ya maksimalkan untuk bisa Anda, ya. Jangan sampai nanti ada komputer dipakai untuk Facebook, ya. Dan biasanya agent itu banyak akalnya. Loh, kenapa kok Facebook? Oh iya Pak, tadi prospek chatting via Facebook. Padahal ngomongnya kalau tidur, ya. Mungkin kalau ngomongnya 1 jam ngobrolnya mungkin ngomong asuransi mungkin cuma 5 menit, 4 ya, 55 menit yang ngomong yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi manfaatkan fasilitas kantor ini untuk menunjang bisnis Anda, ya. Nah, tahun lalu kita tanpa pakai kantor, pencapaian grup kita Harvest Mojokerto ini bisa sama dengan MJ2, ya, dari grup Solid. Solid kan sudah senior kita sudah punya kantor lebih dahulu. Pencapaiannya sama. Nah, harapan saya dengan kita buka kantor di sini, kita bisa melebihi mereka. Setuju nggak? Setuju. Ya, Anda optimis nggak kira-kira? Optimis. Ya, nggak pakai kantor aja bisa sama pencapaiannya. Apalagi kita pakai kantor, ya, harusnya bisa lebih. Dan saya juga berharap bahwa dari kantor ini bisa melahirkan banyak leader-leader baru, ya. Jadi nggak cuma Pak Hendro, nggak cuma Mayati, tapi bisa lebih banyak lagi, ya. Mungkin calon-calon leadernya ya, yang selama ini sudah jadi agent-agent senior, mana Pak Estino. Nah, Pak Nino ini ya, dia sudah jadi sama saya kemarin, pokoknya harus unit manager tahun 2003. Yang lain ya. Nah, dan tidak hanya dari grupnya Pak Hendro dan Bu Hayati, juga dari grupnya lain ya. Dari Pak Yunus dan juga ada Pak Agus, Pak Agus. Nah, Pak Agus ya. Nah, itu juga bisa. Dan saya juga mengundang para leader lain yang dari Surabaya kalau mau ekspansi ke Mojokerto ya, ayo monggo ya. Ini kita buka pintu lebar-lebar untuk bisa mengembangkan tim di Mojokerto. Oke, nah saya kasih sedikit sekilas info. Saya kemarin lusa dapat info bahwa bagaimana sih posisi Harvest Agency ini di skala nasional, ya. Nah, kita Harvest Agency berdiri tahun 2011, tahun lalu, ya, tahun lalu. Nah, total kantor agensi yang ada di Indonesia ini kurang lebih, saya nggak tahu pastinya, mungkin sekitar 270-280 kantor, ya. Harvest Agency per September kita ya memang nggak terlalu sampai heboh, tapi lumayan. Dalam 1 tahun kita sudah tembus, kita di peringkat 86 dari 20. Nah, target kita tahun depan kita harus masuk tembus 50 besar, ya. Dan itu tentunya butuh support dari teman-teman Mojokerto. Gimana, siap nggak Mojokerto? Siap ya. Nah, jadi kita tahu memang kita belum nomor 1 dan bukan itu yang terpenting, tapi yang paling penting adalah kita mau terus grow. Kita tidak berhenti untuk bertumbuh, ya. Apa gunanya nomor 1 tapi kalau stagnasi? Yang paling penting adalah pertumbuhan, ya. Saya selalu mengatakan sama agent saya, sama leader saya, tujuan kita bukan menjadi nomor 1, tapi tujuan kita adalah kita grow. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Pastikan bahwa hari ini Anda jadi lebih baik dari kemarin, ya. Jadi pastikan bahwa tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Oke, ya. Mungkin itu aja dari saya. Dan saya juga mau kasih apresiasi yang luar biasa untuk perintis Mojokerto, yaitu Pak Sunyoto, ya. Saya tahu Pak Sunyoto ini waktu pertama kali merintis Mojokerto, perjuangannya luar biasa, ya. Setiap minggu entah berapa kali dia harus PP Surabaya Mojokerto, pulang sambil larut malam men-training dengan setianya dan takut dia merintis Mojokerto, dan hari ini dia sudah menikmati buahnya. Oke, kita kasih sekali buat ya, ayo Pak, kasih Pak. Ini Pak, kita mau kasih semangat buat Anda. Oke teman-teman. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada leader-leader yang di Surabaya, kepada Pak Hendro ya, Pak Tuan ya, termasuk Pak Kantuk, Kak Iya, teman-teman juga untuk agent-agent semua di Mojokerto ya. Semua ini nggak luput dari support teman-teman semua ya. Ya, saya tadi sempat datang, saya sempat bicara sama Pak Agus, pegawainya Hendro ya. Saya tadi di luar ngomong, Pak, nggak kroso ya Pak ya, saya sudah 3 tahun dulu, pertama kali 3 tahun, 4 tahun 3 tahun ya,
3 tahun yang lalu saya kesini sama-sama Hendro gitu. Waktu itu tarik ulur ya kan. Jadi saya malam datang, Hendro ya. Tapi nanti pulang slow lagi, saya balik lagi ya kan. Bosan saya. Ya Pak, nggak bosan Pak, ya coba kartu, buka kartu ya terus singkat cerita akhirnya mulai teman-teman sudah mulai Hendro mulai aktif ya. Syukur-syukur dia udah mulai unit manager dan akhirnya kita mulai meeting di Jalan Salak ya. Teman-teman yang lebih senior, Pak Suparto, Pak Indo ya, Hayati dan yang lainnya, itu kita dulu sempat meeting di Jalan Salak ya, yang mana di rumah di perumahan yang mungkin karena RT juga nggak setuju, akhirnya kita pindah lagi di Mojopahit ya, di tempat Pak Hendro ya. Tapi ya syukur lah atas support dari teman-teman semua ya. Sekarang tim Mojokerto ini sudah cukup besar ya, dan saya juga terima kasih Pak Kandu, kita hari ini sudah punya kantor di Mojokerto ya. Itu semua juga untuk kalian semua ya. Oke ya teman-teman. Ini tidak ayo. Oke, pagi teman-teman ya. Saya pertama-tama sangat berterima kasih atas support yang diberikan oleh Pak Kandu dengan adanya pembukaan kantor cabang Harvest Agency di Mojokerto ya. Ini di luar perkiraan saya. Pada waktu itu ada sesi perayaan ulang tahun perkawinan mungkin ya. Itu diumumin oleh leader Harvest namanya Pak Bintoro. Saya pikir pada waktu itu cuma hanya gurauan, sekedar cuma basa-basi kalau mau buka kantor di Mojokerto, dan ternyata luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Kandu ya. Harapan saya dengan adanya dibukanya kantor Harvest Agency di Mojokerto ini, tim Mojokerto semakin berubah ya, nggak seperti dulu lagi. Karena apa? Adanya fasilitas yang menunjang teman-teman sekalian. Biasanya dulu pada waktu sesi-sesi jam siang sulit untuk menemui saya untuk bikin proposal. Sekarang teman-teman mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore bisa ada buat proposal di kantor ini ya, kecuali hari Sabtu hanya sampai dengan jam 12 siang aja ya. Di teman-teman bisa manfaatkan semua ini ya, baik dari timnya Pak Yudio sendiri, timnya Arin ya, terus dari tim saya ataupun leader-leader lain yang mau ekspansi Mojokerto. Kita semua mau bertumbuh bersama, membesarkan Harvest Agency Mojokerto menjadi yang nomor 1. Setuju nggak? Setuju. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, pertama-tama saya bersyukur Bapak Kandu juga yang sudah support kita bukan kantor di sini. Saya awalnya juga bingung dulu direktur Pak Hendro, saya nggak mau karena saya nggak mungkin bisa jalan di asuransi. Background saya kan di rumah tangga. Saya ditawari sama istrinya, ayo acaranya itu diajak makan siang di depan tokonya Pak Hendro. Kamu ada waktu? Itu apa sih? Sekolah ikut makan siang. Kita bikin makan nggak masalah. Tadi kan sebentar, gitu kan saya gitu. Terus makan gak sih? Iya kita makan tok aja sebentar ya. Temennya makan siang ya, bisa aku datang ke sana. Kan nggak punya pikiran negatif ya. Kita harus pikiran positif terus ya. Sampai kapanpun sama orang harus pikiran positif. Saya harus positif ada masalah begini. Ya makan biasa, harus baca makan. Ternyata ngobrol-ngobrol sebentar, kamu ada waktu maksudnya itu di luar tugas bagi rumah tangga. Enggak ada sih di rumah itu ngurusi anak, keluarga. Tapi temenmu banyak ya, tidak banyak juga. Saya kan pendatang dari Surabaya. Saya bukan asli sini, saya dari Surabaya. Enggak ada teman sih aku di sini tadi. Ya teman-teman sekolah sekedarnya aja pulang. Terus tapi tak kamu kok akrab ya sama orang tua, gampang gaul. Terus kenapa sih namanya penasaran sih? Terus ngomong, seandainya kamu tahu bisnis kayak mau nggak? Bisnis apa sih? Aku nggak punya modal. Langsung saya ngomong gitu. Nggak pakai modal. Sih bener cik, bisnis apa? Guyonan, aku nggak percaya. Sama makan-makan itu. Iya, nggak pakai modal. Beneran cuma invest waktu. Wah itu waktunya itu aku yang mungkin ada. Tapi kalau dana ya maaf sih aku nggak bisa. Saya berapa kali aku nyoba usaha gagal. Bahkan uang amblas ya.
Jadi seperti itu saya kayaknya down gitu, nggak mau lagi bisnis. Terus tangan, kamu tahu tak bisnisnya kayak apa? Nggak taunya lakonnya datang ke tas. Jadi kan film gitu, jadi pegang itu sembunyi dulu. Makanya terakhir, tapi itu tak bawa tas. Lakoni nak. Tapi dia lu lakonnya apa? Itu kan ada cerita. Presentasi Pak Ali teman-teman, sebulan presentasi Pak Ali. Pak Ali itu bawa rezeki Pak Ali. Cerita Pak Ali itu mati kon asuransi. Saya itu sudah nggak senang ya sama asuransi dari dulu saya nggak senang. Kan bener ya sama kayak orang di luar kita karena nasabah asuransi itu saya nggak senang wis asuransi saya semuanya cuek gitu. Pak Ali nggak diundang sekarang saya jantung dia pakai jantung terus habis itu ceritanya presentasi Pak Ali iya saya cuma jalan habis itu saya pulang ke rumah terus saya bawa gitu kertasnya saya lipat saya tuh lihat sinetron kok pikiran saya ke Pak Ali ya jadi lihat TV tapi ini pikirannya ke kertas yang saya lipat tadi di lemari dia itu aneh di lemari tak buka ini kata Ali 2 juta oleh segini seandainya aku mau lebih akhirnya saya mikir seperti itu makanya teman-teman kelas presentasi itu perlu sungguh luar biasa itu ada saya nanti tersendiri saya tuh lihat TV loh sampai ke kertas di lemari jadi tadi lipat itu tak ambil ini Pak Ali dapat beneran tadi ini benar kata bilang seperti ini ada gitu saya nggak percaya tak buka itu saya tak 500 gitu saya dengan sama suami terus dihitungkan sama koin lu hari ini pakai 500 terus gitu seneng saya siapa nih Kak jadi nasabah yang pertama saya dulu juga gitu jadi saya buka dulu itu terus saya gabung juga saya jadi nasabah juga asik ternyata kalau seperti ini saya rasa semua orang suka produk seperti ini saya sendiri bisa tertarik kan gitu akhirnya saya nabung anak saya masukkan semua juga sebenarnya saya bagus produk luar biasa terus saya mulai aktivitas ya suami sih nggak mendukung ya sampai sekarang kadang masih agak tapi saya terus percaya aja ya saya percaya sama leader saya percaya sama company ya perusahaan kita yang luar biasa dan saya terus berdoa Tuhan kalau memang Tuhan kasih saya berkat di sini beri saya kelancaran tapi puji Tuhan sampai sekarang Tuhan kasih kelancaran sampai tim saya berkenan. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya mungkin apa Pak? Langsung aja ya. Oke, langsung kita habis ini makan siang. Saya tahu ini acara yang dinanti-nantikan gitu ya. Oke, mungkin foto dulu ya. Foto. Masuk dalam proses. Ya. Baik, acara selanjutnya mungkin saya undang Bapak Ibu bisa langsung aja ke bawah untuk santap siang ya. Baik, terima kasih untuk hadirnya dan selamat pagi.